Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pada keterampilan. Keterampilan yang akan Anda gunakan sehari-hari pada saat Anda nanti sudah belajar di SMA Plus PGRI Cibinong. Anda nanti boleh cek apakah materi ini diajarkan di SMA lain? Pasti tidak ada. Hanya SMA Plus PGRI Cibinong yang melakukan ini, ya. Nah, judulnya adalah catat, tulis, susun yang disingkat CTS. Kenapa sih gitu ya? Harus ada tulisan CTS gitu ya. Kenapa? Karena mencatat itu bukan menangkap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Karena sebenarnya memori sudah melakukan secara otomatis. Nggak perlu dicatat, di otak sudah otomatis ada. Nah, CTS itu fungsinya adalah membantu mengeluarkan informasi yang sudah ada di kepala kita supaya dia keluar begitu kita butuhkan. Nah, masalahnya di pesat seperti apa CTS-nya? Nanti Anda akan mendapatkan buku. Lihat covernya saja sudah cantik. Ya. Anda tidak akan temukan buku ini di toko lain karena hanya di SMA Plus PGRI Cibinong yang membuat buku catatan sejenis ini yang diberi judul buku catat tulis susun. Jadi maksudnya adalah fungsinya CTS itu fungsinya apa sih? Tadi kalau ada informasi yang pengen Anda cari, Anda tinggal pungut di catatan itu. Maka semua dari siswa SMA Plus PGRI Cibinong harus memaksimalkan buku CTS. Karena buku ini akan menjadi bagian yang penting untuk nilai Anda juga. Karena setiap halaman atau setiap selesai pembelajaran pada saat nanti kita tidak lagi pembelajaran online, selalu ada kontrol dari guru Anda. Dan nanti nilainya akan dimasukkan ke nilai keterampilan. Maka jangan salah, nilai keterampilan yang kita dapatkan, matematika misalnya, bisa jadi adalah nilai keterampilan yang ditambahkan dari keterampilan Anda mencatat di buku CTS. Seperti apa sih buku CTS? Di halaman kedua seperti ini, nak. Ya, di situ ada halaman yang penting, ada tulisan karakter kader bangsa. Dan ini harus betul-betul kita masukkan dalam hati, menjadi identitas dari semua siswa SMA Plus PGRI Cibinong. Yaitu karakter pertama, nasionalis. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga adalah takwa. Dan di situ ada kolom kecil. Nah, kalau tidak terbaca, saya akan perbesar. Dan di sini amanatnya adalah isi kolom itu dengan percaya diri. Jadi setiap buku CTS harus Anda isi kolom itu. Apa isinya yang diisi? Ini dia, ya. Nanti di kolom itu ada tulisan rencana masa depan Anda. Anda harus punya target 4 tahun lagi. Aku menjadi apa? Kalau memang Anda sudah menjadi mahasiswa, tuliskan. Aku menjadi mahasiswa. Ada di mana? Tuliskan di situ. Harus berani. Ingat, ditulis dengan penuh percaya diri. Kemudian Anda punya target lagi. 6 tahun lagi. Aku menjadi apa? Di mana? 10 tahun lagi aku menjadi apa? Di mana? 15 tahun lagi aku menjadi apa? Di mana? Itu tuliskan di setiap buku tulis atau buku CTS yang Anda miliki. Pada saat Anda tuliskan, baca bismillah bagi yang muslim. Berdoa menurut agama Anda. Dan yakinlah yang Anda tuliskan itu akan terwujud. Ya, caranya bagaimana? Ya tulis dengan niat yang baik, dengan prediksi-prediksi yang bisa Anda ukur. Kira-kira atau target saya nanti menjadi apa, ya? Karena harapannya adalah pada saat nanti orang lain membaca tulisan ini akan menjadi doa supaya apa yang Anda tuliskan itu bisa terwujud. Ya. Halaman yang berikutnya nanti Anda temukan halaman seperti ini, nak. Lantas bagaimana caranya? Masalahnya adalah Anda di SD, Anda di SMP,
Anda menulis dengan cara-cara yang klasikal. Maka di SMA Plus PGRI Cibinong ini Anda akan diajarkan bagaimana Anda mencatat tingkat tinggi. Wah, namanya keren. Mencatat tingkat tinggi. Maksudnya apa itu? Di SMA Plus PGRI Cibinong diharapkan catatan yang Anda lakukan itu mampu merangsang fungsi kerja otak kiri dan otak kanan secara bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini nih ya. Anda lihat ya caranya ya. Di sini nanti di halaman buku Anda akan temukan kolom-kolom seperti ini. Ya. Di sini ada kolom yang saya kasih tanda di sini ya. Oke. Ini ada kolom yang kosong, besar sini ukurannya, ini ya. Untuk apa ini? Nanti kita tulis. Dan di sini ada kolom yang kosong. Ya. Sebenarnya biasanya kan kalau Anda baca buku dimanapun atau buku tulis dimanapun itu kan garisnya nyambung ya, dari ujung sampai ujung. Mohon maaf kalau tulisannya tidak garisnya tidak lurus ya. Nah di SMA Plus PGRI Cibinong tidak ada buku yang nyambung dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kenapa? Karena kita butuh kolom yang kosong ini. Maka dibuatlah buku CTS khusus SMA Plus PGRI Cibinong. Nah, kalau begitu, apa sih isinya gitu ya? Apa sih isinya atau bagaimana cara ngisinya? Nah, yang di atas ini ya Anda harus tuliskan waktu. Kapan Anda mencatat ini? Misalnya, kalau hari ini tanggal 19 ya, bulan Juli 2021. Boleh Anda tuliskan di situ. Ya. Kemudian di mana? Di sekolah. Atau mungkin Anda pada saat itu dari sekolah. Misalnya Anda di DPR. DPR keren banget ya. DPR itu istilah wilayah atau lokasi di SMA Plus PGRI Cibinong yang berada di bawah pohon rindang, di bawah pohon rindang. Dan nanti kalau sudah berkunjung ke sekolah pasti Anda tahu letaknya ada di mana. Baiklah, yang berikutnya nanti kolom yang besar ini apa isinya sih? Di tengah-tengah ini ada kolom yang bergaris lebih panjang. Ini isinya apa sih? Ya, ini nanti Anda fungsikan untuk menuliskan topik atau materi pelajaran hari itu. Dan kemudian Anda tuliskan catatannya. Isi tulisan Anda apa atau isi catatan yang perlu Anda tuliskan di sini apa? Apakah semua catatan yang Anda ada di papan tulis Anda salin? Tidak perlu menurut saya. Tetapi masing-masing orang mungkin punya kebiasaan yang beda, ya. Kemudian yang kolom yang kosong apa isinya nih? Ini isinya adalah apa yang terlintas di dalam pikiran kita pada saat kita mencatat. Misal nih, pada saat kita mencatat kepikiran, kayaknya nih susah banget ini. Nah, Anda tuliskan di sebelah kanan atau Anda buat simbol-simbol, boleh emoji atau mungkin gambar karikatur silakan. Ya, bisa juga nanti kesan Anda. Kayaknya materi yang ini nih gampang nih. Boleh Anda boleh kesannya gitu ya. Jadi setiap kali Anda menuliskan di kolom catatan, Anda segera buat kesannya di sebelah kanan. Supaya momentum itu tidak hilang, kesan itu tidak hilang, atau perasaan yang muncul di dalam hati Anda, atau reaksi atau pertanyaan atau mungkin kepedulian Anda tidak hilang. Jadi sekali lagi, berikan pemikiran, kesan, perasaan, reaksi, pertanyaan maupun kepedulian itu saat Anda selesai mencatat. Ya. Misal nih, Bapak sudah siapkan satu contoh lah ya, satu contoh. Nih misal ya, kebetulan Bapak guru fisika. Jadi mohon maaf kalau yang saya tuliskan contohnya adalah fisika. Ini ya, misalnya nih pada saat itu materinya adalah materi tentang rangkaian listrik ya. Misalnya di poin pertama yang diajarkan adalah rangkaian resistor. Kemudian pada saat kita mencatat di rangkaian seri ya, boleh kalau nanti ada gambar Anda tuliskan gambarnya.
Kalau memang tidak ada, Anda nggak usah perlu tuliskan gambarnya. Silakan, misalkan ada gambarnya seperti ini, R1, R2, misalkan begitu, silakan ya. Kemudian Anda mendapatkan kesan bahwa oh rumusnya ini untuk seri gampang ya. R1 ditambah R2 atau mungkin ditambah dengan R3 atau dan seterusnya tergantung pada jumlah R yang dirangkai. Oh gampang berarti. Segeralah buat simbol ya. Kenapa? Pemikiran itu muncul di kepala kita pada saat kita menuliskan. Segera tulis di sini ya. Misalnya lagi di materi berikutnya kita dapati materi rangkaian paralel. Kesannya bagaimana? Sama enggak dengan kesan pertama? Bisa jadi sama. Tinggal nambah-nambahkan saja ini. Tinggal R1 tambah R2 tambah R3. Tetapi harus waspada nih. Karena di sini ada tanda pecahan. 1 dibagi R1, 1 dibagi R2, 1 dibagi R3. Di sini kan ada pecahan. Ya. Oh berarti harus ada tambahan tanda. Misalkan oh hati-hati untuk materi yang kedua nih untuk rangkaian paralel. Kalau memang ada gambarnya silakan Anda gambar, silakan ya. Yang penting adalah pada saat Anda menuliskan catatan di sini ada muncul di kepala kita langsung gambar dengan simbol atau mungkin Anda tuliskan kesan itu dengan kata-kata ya. Misal lagi contoh lagi nih supaya nanti ada pembeda. Nah, di materi berikutnya nih tentang hukum Coulomb ya. Kalau rangkaian seri resistor kayaknya gampang. Rangkaian paralel untuk resistor kayaknya mudah nih ya, gampang juga tapi harus hati-hati karena di sini ada nilai pecahan. Tetapi pada saat ada masuk ke hukum Coulomb, interaksi antara muatan misalnya ya, itu ada rumus yang berbeda. Ada K, ada Q1, ada Q2, ada R di pangkat 2 atau R kuadrat. Berarti di sini kan variabel angka-angkanya lebih banyak gitu ya. Komponen angka-angkanya banyak. Ada nilai K yang harus kita tentukan nilainya. Ada Q1 harus kita lihat di dalam soal. Q2 kita lihat lagi. R-nya jangan lupa dikuadratkan. Sehingga apa? Materi ini berbeda, lebih sulit dibandingkan materi yang di atasnya. Ini Anda buat kesannya pada saat Anda membuat catatan. Ingat ya, materi kita hari ini adalah catat, tulis, susun. Ya, catatan Anda ini akan bermakna kalau Anda buat kesannya atau kesan-kesan yang muncul dalam pikiran Anda saat ini juga, tidak menunggu lama. Ya, oke baik-baik anak-anak, ini adalah salah satu keterampilan yang kita sebut sebagai quantum learning skill yang wajib dimiliki oleh seluruh siswa SMA Plus PGRI Cibinong. Setiap kali Anda mencatat, gunakan teknik ini. Ya, saya yakin otak kiri Anda, otak kanan Anda akan bekerja bersama-sama dan hasilnya Anda akan lihat. Anda akan menjadi siswa yang berbeda, menjadi orang yang punya kemampuan luar biasa. Dan saya titip, tolong tanyakan pada teman-teman Anda yang sekolah di SMA lain. Ada nggak materi ini? Saya yakin tidak mungkin ada. Yang ada hanya di SMA Plus PGRI Cibinong. Oke baiklah, kita akan masuk pada materi berikutnya.